Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran kelas 9 materi kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa membaca basmalah agar dipermudah pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Memahami syarat-syarat kesebangunan. Yang kedua, yang pertama yang tadi ya, yang kedua, memahami syarat-syarat kekongruenan. Masing-masing pada kesebangunan dan kekongruenan memiliki dua syarat. Baiklah, agar lebih jelasnya, mari simak penjelasan Kak Eli sekarang ini. Karena kita membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, itu artinya ada beberapa bangun datar atau lebih dari satu. Misalnya dua bangun datar, dia mau membuktikan apakah bangun-bangun tersebut saling kongruen atau saling sebangun. Nah, kata dasar dari kesebangunan itu adalah sebangun, dan kata dasar dari kekongruenan itu adalah kongruen. Untuk simpelnya kalian memahami, sebangun itu dia bentuk bangun datarnya harus sama dan ukurannya tapi berbeda boleh gitu, bentuk sama ukuran beda. Sedangkan pada kongruen bentuknya sama, ukurannya juga harus sama. Nah, bisa kalian membayangkan kalau bentuk sama ukuran sama kan berarti dia harus sama persis gitu ya. Nah, sekarang kita lebih enaknya kita lihat bagaimana gambar secara visualisasinya. Nah, kita lihat sini kakak memiliki 3 contoh yang tanpa besaran panjang. Di sini ada contoh yang pertama, bangun yang berwarna pink persegi panjang. Dua-duanya sama-sama tuh bentuknya persegi panjang, berarti dia memenuhi syarat bentuk sama. Nah, apakah ukurannya juga sama? Memang di sini tidak bisa dibuktikan dia sama secara kasat mata karena memang tidak ada dijelaskan berapa panjangnya. Secara kasat mata mereka sama, artinya bentuk sama, ukurannya juga sama, berarti dia masuk syarat pada kongruen. Nah, berarti ini termasuk kongruen dua bangun tersebut. Sedangkan contoh yang kedua yang berwarna biru ini, yaitu sama-sama segitiga sama kaki, bangun sama atau bentuk sama. Apakah ukurannya sama juga? Jelas, terlihat sekali bentuknya, panjang atau besarannya berbeda. Satu besar, satu kecil. Berarti dia termasuk syarat sebangun. Nah, untuk contoh yang ketiga, trapesium dengan persegi. Bentuknya berbeda, otomatis juga ukuran juga berbeda. Maka dia tidak termasuk sebangun dan tidak juga saling kongruen. Oke, jelas ya untuk penjelasan kakak awal ini. Baik, sekarang kita harus memasuki dulu bagaimana syarat saling sebangun dan syarat saling kongruen. Masing-masing memiliki dua syarat. Sedikit aja perbedaannya di kongruen. Oke, syarat sebangun itu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sudut. Sedangkan untuk sisi-sisinya yang bersesuaian harus sebanding ya, beda dengan kata sama besar. Oke lah, kita lihat dulu syarat kongruen lagi. Syarat yang kongruen juga ada dua. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, sudutnya harus sama besar, sama ya, sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar, berarti sisi dan sudut harus sama besar. Persis sekali, itu kongruen. Kalau kesebangunan itu untuk pada sisinya sebanding. Nah, adik-adik, di sini ada kata, yaitu kata bersesuaian. Bagaimana ya maksudnya dengan kata bersesuaian ini? Sembari kalian memperhatikan penjelasan kakak pada beberapa contoh soal yang akan kakak berikan, kalian akan mengerti apa itu yang dikatakan dengan bersesuaian. Nah, untuk syarat-syarat pada kongruen untuk bangun datar seperti itu. Sedikit khususan untuk syarat kekongruenan pada segitiga. Nah, untuk pada segitiga
Untuk segitiga dikatakan kongruen itu kita memiliki beberapa syarat. Yang pertama, sisi-sisinya harus sama. Yang kedua, sisi sudut sisinya, dan bisa dibuktikan juga dengan sudut sisi sudut. Yang keempat, sudut sisi. Itu untuk segitiga. Nah, sekarang biar lebih jelas, mari kita ke untuk soal berikut ini. Kalau pada matematika itu kita akan bertemu dengan yang namanya angka apa, tapi tidak semuanya yang kalian khayalkan itu sulit. Nah, makanya akan jelaskan secara sederhana agar kalian benar-benar memahaminya. Untuk bentuk contoh soal yang pertama, kesebangunan yang kongruennya, mari kita lihat. Nah, di sini ada dua buah persegi panjang. Persegi panjang ABCD, di mana panjang AB 10, panjang BC 6, dan persegi panjang PQRS. PQ-nya 5, QR-nya 3. Apa sih yang ingin ditanyakan? Semuanya lengkap, jelas, tapi apa yang ditanyakan kira-kira pada soal berikut ini? Pertanyaannya adalah, apakah persegi panjang ABCD itu saling sebangun dengan persegi panjang PQRS? Nah, berarti pertanyaannya apakah mereka saling sebangun? Kita buktikan dimulai dari boleh dari sisi-sisinya atau boleh dari sudut-sudutnya. Syaratnya kan sisi dan sudut. Oke, kakak di sini memulai dari syarat sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, yang dikatakan bersesuaian tadi gini. Misalnya ini kan ada sudut A, DAB gitu ya. Nah, dia akan bersesuaian dengan sudut P. Nah, kalau persegi panjang itu dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, keempatnya jelas sekali kan. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut P. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Meskipun persegi panjang PQRS-nya lebih kecil, tapi sudut tidak berpengaruh, tetap 90 derajat. Artinya, sudut yang saling bersesuaian ini 90 derajat, dan keempat sudutnya saling bersesuaian yang sama besar, yaitu 90 derajat. Artinya, untuk syarat sudut sudah memenuhi. Bagaimana untuk syarat bersesuaian pada sisinya? Nah, sisi bersesuaian. Oke, kita mulai misalnya dari sisi AB. Sisi AB ini dari A, ditarik ke B. Bersesuaian adalah dengan dengan sisi PQ. Nah, sama-sama kan? Dia sama-sama horizontal di bawah, artinya dia bersesuaian. Gitu. Nah, dapat dikatakan yang namanya kata sebanding itu berarti kalian harus membandingkan sisi AB dengan sisi PQ. Ini saling bersesuaian mereka berdua ini. Jadi maksud tidak kalau yang tidak bersesuaian itu misalnya kalian membandingkannya seperti ini. Sisi AB kalian bandingkan dengan sisi QR. Nah, ini kan tidak bersesuaian ini. Berarti ini tidak bersesuaian yang seperti ini ya. Nah, 10 dibanding dengan 5. Kalau dikecilkan jadi 2 banding 1 atau ditulis dengan 2.1.21 atau 2 banding 1. Oke, untuk satu sisi. Sekarang sisi berikutnya, misalnya sisi BC. Ini ya, sisi BC akan bersesuaian, ini kakak berikan garisnya 2, akan bersesuaian dengan sisi QR. BC 6, QR 3. Kita kecilkan menjadi 2/1 atau ditulis 2 banding 1. Nah, masih ada dua sisi berikutnya. CD banding RS. Mengapa kakak memasukkan CD banding RS? Ya, karena mereka adalah sisi yang saling bersesuaian. CD ini dengan RS atau SR itu sama ya. Mereka saling bersesuaian. Ini kakak berikan garis yang bergelombang. Nah, ini berarti dia juga ikut bergelombang. Persesuaian ya. Oke, sama-sama 2 banding 1. Yang terakhir adalah sisi AD bersesuaian dengan sisi SP atau PS. 6 banding 3.
dikecilin menjadi 2:1. Nah, kedua syarat tersebut sudah memenuhi, maka dapat dipastikan dua bangun persegi panjang ABCD dan PQRS saling sebangun. Mari kita ke soal yang lebih seru lagi, yaitu soal yang kedua. Nah, soal yang kedua bentuknya adalah segitiga. Kita tidak tahu apakah dia segitiga sembarang. Kita tidak tahu, kita tidak membicarakan itu. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah apakah dua segitiga yang diberikan ini dia saling sebangun atau kongruen. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk pertanyaannya deh dulu. Yang kalian cek itulah pertanyaannya dulu, baru kalian naik ke apa yang diketahuinya ya. Nah, diketahui segitiga ABC. Nah, ini ada lambang seperti ini, simbol atau lambang. Ini namanya adalah kongruen. Nah, kongruen. Segitiga ABC itu katanya kongruen dengan segitiga DEF. Berarti dua syarat untuk yang kongruen, sudut sama, besar panjangnya juga sama, itu memenuhi. Berarti dia dua buah segitiga yang saling kongruen. Nah, lalu apa pertanyaannya? Kita tidak membuktikan dia kongruen lagi karena sudah dijelaskan pada apa yang diketahui. Nah, tentukan panjang EF. Oh, yang dicari adalah panjang EF. Kongruen itu kan panjangnya harus sama. Cuman di sini yang agak membingungkan itu adalah dia itu kira-kira apakah 6 cm kah, ataukah 7 cm kah, ataukah 5 cm. Kalau pakai logika tidak mungkin 5 cm karena kan pendek, di sini kan panjang. Di sini segitiganya yang segitiga yang kedua ini diputar sehingga agak sedikit membingungkan mata kita. Jadi kalian lihat di sini ada simbol sudut X dan sudut O, sudut X dan sudut O. Nah, itu sebagai patokan kita. Kalian cek letak dua sudut yang berwarna kuning tersebut untuk mencari panjang EF. Oke, untuk kita lihat untuk sudut-sudutnya itu sama besar. Yang dimaksudkan sama besar itu seperti ini. Yang memiliki sudut X untuk segitiga yang pertama, sudut segitiga kedua juga memiliki sudut X, sudut O juga memiliki, dan tidak memiliki lambang juga ada ya, tidak memiliki lambang. Kedua segitiga tersebut sudut-sudutnya sama besar. Bagaimana dengan mencari panjang EF? Kita langsung aja ke sisi EF. Sisi EF itu kita lihat di sini, EF apa yang diketahui kita fokus itu berada pada sudut O dan yang tidak memiliki simbol. Nah, cari aja di segitiga yang pertama yang lengkap ini. Cari yang sudut X dan tidak memiliki simbol. Ini berarti kan? Nah, ini sisinya sama. Nah, artinya EF itu sama dengan sisi maksud kakak di sini sisi EF itu kan dari O ke tidak lambang, ke tidak ada yang lambang. Nah, di sini berarti sini ya O dan tidak ada lambangnya. Oke, di sini kakak berikan sedikit ruas agar jelas. Nah, berarti dia sama dengan AB. Karena sama dengan AB, maka otomatis panjang F adalah 6 cm. Untuk contoh soal yang ketiga, kakak memiliki bangun jajar genjang. Jajar genjang ini untuk jajar genjang yang besar itu lengkap panjangnya. Ada 12 cm dan 8 cm. Kalau jajar genjang yang pendek itu hanya 3 cm saja yang ketahui. Sedangkan untuk yang sisi yang terpendek pada jajar genjang kecil ini tidak diketahui. Ini ada X tanda tanya. Kira-kira yang ditanyakan ini ya. Mari kita lihat. Diketahui jajar genjang ABC, ini ada lambang atau simbol lagi, dia dikatakan artinya adalah dia sebangun. Oke, kita bacanya gitu ya. Jajar genjang ABCD saling sebangun dengan jajar genjang EFGH. Sebangun dengan jajar genjang EFGH. Tentukan nilai X. Nah, itu kan yang dicari adalah nilai X nih, berarti panjang sini. Nah, panjangnya di sini. FG itu sama dengan EH ya, dia kan saling sejajar gitu. Bagaimana cara mencari nilai FG?
pakai sisi yang bersesuaian. Pakailah sisi yang bersesuaian pada dua buah jajar genjang tersebut. Kalian boleh memulai dari jajar genjang yang besar dibandingkan dengan yang kecil atau sebaliknya. Yang penting letaknya itu saling bersesuaian. Itu konsep dengan kata bersesuaian. Di sini nilai X itu kan sisi FG. Nah, sisi FG kalau kakak tuh apa yang ditanyakan, maka kalian taruh dulu apa yang ditanyakan. Baru kalian cari yang bersesuaian dengan yang ditanyakan tersebut. Itu kuncinya. Baik. Yang ditanyakan kan FG. Cari yang bersesuaian dengan FG itu siapa? Oh, ternyata adalah BC. Nah, BC bersesuaian kan? Oke. BC bersesuaian, berarti langsung aja FG banding BC. Untuk sisanya, untuk sisi yang lainnya, karena tadi kalian memulai dari jajar genjang yang kecil, maka juga dimulailah dari yang kecil untuk atasnya. Berarti GH, kita kasih warna yang berbeda dulu biar kalian lebih enak. GH, nah ini GH berbanding dengan CD, ya kan? Oke, tinggal masukin angka-angkanya. FG tadi X, BC 8, GH 3, CD 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian gampang aja. Mungkin bisa kalian kecilkan, 3 dengan 12 itu jadi berapa? Kecilin sama-sama bagi 3. Atau kalian langsung kali silang aja. 8 kali 3, kemudian X-nya dikali dengan 12. 3 kali 8 itu sama dengan 24 ya. Oke. Nah, 12 dikali X sama dengan 24, keluarkanlah nilai X, berarti 24 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 2 cm, berarti sisi FG ini adalah 2 cm, ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal yang berikutnya, yaitu yang keempat. Nah, diberikan dua buah persegi panjang ABCD dengan persegi panjang PQRS. Lihat gambarnya. Gambarnya ada yang kecil, ada yang besar. Ada sudah lengkap di kecilnya itu ya, 16 dengan 4, sedangkan yang di besar tidak lengkap. Sisi panjangnya PQ atau SR tidak diketahui. Pertanyaannya, ini persoalan tentukan. Yang pertama, tentukan panjang PQ. Yang kedua atau B, luas dan kelilingnya. Oh, kalau mencari luas dan keliling PQRS itu gampang. Harus mencari dulu panjangnya. Lebarnya kan sudah ada tuh si PS. Sedangkan panjangnya PQ atau SR belum dicari. Berarti kalian harus mencari yang poin A dulu. PQ. Sama seperti yang kakak jelaskan tadi, kalian cari sisi yang bersesuaian. Karena di sini kan pertanyaannya adalah sisi. Panjang PQ, panjang sisi PQ. Berbicara sisi kan? Oke, yang ditanyakan adalah PQ. Karena PQ, maka kalian mulai dari PQ. Oke, PQ itu bersesuaian dengan AB. Oke. Nah, sisi AB. Nah, sekarang PS nih yang diketahui kan PS-nya 6 atau pakai QL juga nggak apa-apa. Ya sama aja kan, sama-sama 6 cm juga di sini, dan di sini juga sama-sama 4 cm yang di besar dan kecilnya. Oke, karena PQ tadi dari yang besar, maka kalian ambil juga dari yang besar. Besarnya adalah PS, lebarnya. Sekarang ambil yang AD atau yang BC aja ya. AD. Oke, masukin lagi angka-angkanya. AB-nya adalah 16, PS-nya adalah 6, AD-nya adalah 4. Oke. Ini kita boleh kecilin, boleh enggak sebenarnya. Kalau mau dikecilin juga boleh, kita kecilin sama-sama bagi 2, berarti ini 3, di sininya 2 ya, gitu ya. Nah, ini kan kalian kali silang nih. PQ itu dikali dengan 2, 16 dikali dengan 3. Oke. Lalu PQ sama dengan 16 dikali dengan 3 dibagi dengan 2 gitu. 16 itu dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 8 ya, sehingga tinggal 8 dikali dengan 3, hasilnya adalah
24 cm. Itu A. Sekarang bagaimana dengan bagian yang B? Mencari panjang si luas dan keliling persegi panjang. Karena tadi sudah lengkap di sini, si PQ-nya adalah 24. Oke, di sini juga 24 cm. Maka untuk mencari luasnya gampang, tinggal panjang kali lebar, PQ kali PS gitu. 24 dikali 6 hasilnya adalah 144 cm pangkat 2. Untuk keliling kan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau ditambah aja semuanya tuh, sini 6. Kalau mau gampang tambah semuanya sekelilingan, yang menghasilkan adalah 60 cm. Kalau di sini maksudnya 2 dikali panjang ditambah dengan lebar, sama aja, hasilnya adalah 60 cm untuk keliling persegi panjang. Nah, kita menuju ke soal cerita, soal terakhir. Ini soalnya pada kehidupan sehari-hari. Kalian pernah kan menempel foto pada karton, mungkin pada keterampilan kerajinan, pada prakarya sering terjadi kan itu ya. Oke, di sini kita kaitkan dengan matematika. Sebuah karton panjangnya 30 cm, lebarnya 20 cm. Budi menempelkan foto sehingga sisa karton di sebelah kiri, kanan, atas foto, yang ada kiri, ada kanan, ada atas, 2 cm. Nah, kalau kalian tuh punya karton lebih besar daripada foto, pasti ketika menempel kan bersisa, masih kartonnya masih terlihat, tidak tertutup full oleh foto tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan dengan sisa kiri, kanan, dan atas. Hanya kiri, kanan, dan atas 2 cm. Bagaimana jika foto dan karton itu adalah sebangun? Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah sisa karton bagian bawah. Sisa karton pada bagian bawah. Kartonnya diketahui lengkap, panjang 30, lebar 20 cm. Nah, ini gambar secara visualnya. Yang karton ini adalah yang persegi panjang yang di luar ini ya. Nih, yang kakak berikan titik ini adalah kartonnya. Nah, untuk fotonya yang seperti ada gambar yang berwarna biru, ada mataharinya ini adalah kartonnya. Fotonya. Nah, mari kita tempel. Setelah ditempel, ternyata masih bersisa. Kelihatan itu untuk atas, kiri, dan kanannya. Ini kirinya, ini kanannya, ini atasnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah bagian bawahnya ini. Berapa sentimeter katanya. Jadi tidak mesti 2 cm. Kita lihat dulu ya. Pakai konsep apa ini? Karena dia itu si foto itu dengan si karton itu adalah bangun persegi panjang, maka 2 bangun yang berbeda. Maksudnya gitu gini, karton lebih besar, makanya saling sebangun, fotonya lebih kecil. Sama dengan konsep yang sebelumnya. Pakailah cari panjang sisi yang saling bersesuaian pada foto dan pada karton. Kalian boleh memulai dari mana saja, yang penting cari yang saling bersesuaiannya. Kalau kakak mengambil misalnya dari panjang foto. Oke, panjang foto. Di sini ya berarti ya. Panjang foto, kok kakak mengambilnya berbandingannya adalah lebar foto? Boleh saja. Kalau kalian mengambilnya panjang foto dengan lebar foto, berarti kakak concern pada foto dulu. Panjang banding lebar foto, berarti nanti untuk sebelahnya kira-kira apa? Berarti panjang karton banding lebar karton. Nah gitu. Asal tidak saling silang menyilang aja gitu. Nah, untuk menaruh yang saling bersesuaiannya. Panjang foto kayak gini, kalau kalian tidak bingung sebelum kita masuk ke angka ini ya. Kalau kamu mau memulai misalnya dari lebar karton, boleh. Sini berarti kalian memakai lebar foto. Ini alternatif yang lain ya untuk perbandingannya. Panjang karton, karena dimulai dari awal karton, maka di sini juga panjang foto. Boleh seperti itu. Oke, kita memakai yang sini dulu ya. Oke. Panjang fotonya kan adalah, kenapa jadi di sini 30 dikurang 2 dikurang X. Oke, panjang foto. Nih panjang fotonya yang sini. Nah, ini kan dari sini 30. Udah 30 ya.
ya. Berarti 30 dikurang dengan 2 cm yang ini sebagai pengurangnya. Terus dikurang dengan X bawahnya. Bawahnya kan di sini X. Oke, kira-kira bisa memahami ya. 30 untuk yang panjang paling terpanjang si karton dikurang dengan 2 cm dikurang dengan X, maka hasilnya akan menghasilkan si panjang si foto tersebut. Banding dengan lebar foto. Lebar foto itu 20 cm untuk kartonnya dikurangi dengan kanan kirinya 2 cm. Ini kan 2 cm di sini. Ini 2 cm, ini sama ke bawah juga 2 cm. Oke, berarti 20 kurang 2 kurang 2. Oke, sekarang bagaimana dengan panjang karton? Panjang karton 30 cm, lebar karton 20 cm. Nah, 30 dikurangi dengan 2 itu hasilnya adalah 28 dikurang X. 20 dikurangi dengan 4 adalah 16. 4 ya. Oke, sama dengan 30 per 20. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal mengalihkan dengan silang atau kalian kecilkan juga boleh. Nah, ini 56 dikurang dengan 2X sama dengan 48. 56 dikurang 48 sama dengan 2X. Kemudian kita kurangkan menjadi 8 sama dengan 2X. 2X ini masih belum ketemu ya lagi ya, masih bernilai, kita mencarinya X bukan 2X. Maka kalian bagikan aja. X-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Maka ternyata sisa karton di bagian bawah ini adalah 4 cm. Nah, adik-adik, bagaimana dengan penjelasan Kak Ili tadi mengenai kesebangunan dan kekongruenan? Dua syarat untuk kesebangunan bahwa panjang sisi yang saling bersesuaian itu harus sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama. Nah, sedangkan untuk kekongruenan, dua syarat hampir mirip dengan kesebangunan, namun berbeda pada panjang sisinya. Baik itu pada sudut-sudutnya dan panjang sisinya harus sama besar. Itu untuk syarat kekongruenan. Simpel saja, apabila dua bangun tersebut sudah memenuhi syarat kekongruenan, otomatis dia pasti sebangun. Pesan Kak Ili, jagailah kesehatan kalian, cintailah orang tua kalian. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.